Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar mampu memberi hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini menggambarkan kerajaan sorga sebagai sebuah ladang yang subur dan butuh para pekerja. Ada seorang tuan rumah keluar untuk mencari para pekerja untuk kebun anggurnya. Anggur melambangkan umat Israel sendiri yang setia kepada Yahweh. Upah yang ditawarkan adalah 1 dinar sehari, dan waktu kerjanya pun disesuaikan dengan waktu-waktu penting bagi orang-orang Israel saat itu. Tuan rumah itu pergi mendapatkan para pekerja dan mengundang mereka untuk bekerja pada jam 6 pagi, 9 pagi, 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Hal yang menarik bagi para pekerja adalah upah harian sudah disepakati di antara para pekerja dan tuan yang mempunyai kebun anggur, yakni 1 dinar. Tuan rumah itu kelihatan murah hati, hanya cara pengupahannya provokatif. Mengapa dikatakan provokatif, saudara? Karena ia menggunakan caranya tersendiri dalam memberi upah kepada para pekerja yang bekerja dari pagi hingga malam sesuai dengan kesepakatan kerja. Orang yang dipanggil pertama untuk menerima upah adalah mereka pekerja dari jam 5 sore,
kemudian jam 3 sore, jam 12 siang, jam 9 dan jam 6 pagi. Mereka semua menerima 1 dinar. Tentu saja muncul protes dari para pekerja karena Tuhan tidak memperhitungkan waktu kerja. Di pihak Tuhan, Ia memang mau menunjukkan kemurahan hatinya dan mau juga mengatakan semua orang itu sama atau sederajat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap murah hati dan provokatif tuan rumah itu tentu membuat para pekerja menjadi iri hati satu sama lain. Masa orang yang kerja jam 5 sore juga mendapat 1 dinar seperti orang yang masuk kerja pada jam 6 pagi? Orang-orang bersungut-sungut ketika mendengar perumpamaan ini. Pikiran orang langsung kepada masalah keadilan sosial. Hak-hak buruh tidak diperhatikan dengan baik. Tentu saja protes itu ditujukan kepada pemilik kebun anggur yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Memang Tuhan itu sangat berbeda dengan manusia. Ia mengasihi semua orang dengan kasih-Nya yang sempurna. Maka perumpamaan Yesus ini dapat dipahami dalam konteks kehidupan kekal. Bagi Yesus, dalam perumpamaan ini, kehidupan kekal tidaklah diperoleh karena hak untuk memperolehnya, ataukah jasa-jasa baik dalam pengabdian. Kehidupan kekal itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan Allah. Dialah yang punya andil untuk memberikan kehidupan kekal kepada umat kesayangannya. Maka Tuhan yang disimbolkan oleh tuan rumah di sini tidak membuat perhitungan berdasarkan jasa dan hak dari setiap orang, tetapi semata-mata karena kemurahan hatinya. Disinilah letak perbedaan Tuhan dan manusia. Tuhan memberi dengan murah hati, manusia yang menerima penuh dengan perhitungan hak dan jasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus agaknya menggunakan perumpamaan ini untuk mengakomodir dan membela kaum papa dan miskin, kaum pendosa yang sering tidak diperhatikan dalam masyarakat saat itu. Bagi banyak orang, kaum miskin dan pendosa memiliki kemungkinan kecil untuk masuk dalam kerajaan surga. Tentu hal ini sangat berbeda di mata Tuhan. Tuhan memandang kaum papa dan miskin, juga pendosa, sebagai anak-anaknya yang patut dikasihi. Mereka juga memiliki kesempatan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Saudara, sabda Tuhan pada hari ini juga sangat kaya maknanya. Kita semua diingatkan oleh Tuhan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidaklah diukur dari besarnya jasa dan hak manusia, tetapi semata-mata pada kasih Tuhan. Mari kita belajar bermurah hati, mengasihi semua orang tanpa memandang siapakah orang itu. Tuhan memberkati. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sabda yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Bantulah kami untuk senantiasa bermurah hati dan mampu mengasihi semua orang, sebagaimana Engkau lakukan sendiri kepada kami. Kami antarkan doa ini dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan
dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.